السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين، أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian sebanyak makhluknya yang berada di langit, berada di muka bumi, serta berada di antara keduanya. Pujian sebanyak rahmatnya dan nikmatnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yang dimana nikmat yang sangat luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Saking luar biasanya sehingga kita ini tidak sanggup untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Jika kalian mencoba-coba untuk menghitung nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, maka kalian tidak bakalan mampu untuk menghitungnya. Nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat masih diberi kesempatan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan, nikmat masih mampu untuk melaksanakan qiyamul lail atau tarawih di masjid ini, dan nikmat yang paling wajib untuk kita jaga jangan sampai lepas adalah nikmat iman dan Islam. Salat dan salam selalu tercurah ke junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam tersebut. Jika kita berbicara tentang ibadah salat, semua kita sudah tahu tentang salat yang 5 waktu adalah bagian daripada rukun Islam, yang dimana konsekuensi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, suka tidak suka, mau tidak mau, dia harus melaksanakan ibadah salat. Salat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, yang dimana setiap individu kita ini punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat, dan jangan sekali-kali untuk meninggalkannya. Bahkan ciri khas seorang mukmin, ciri khas seorang muslim adalah ketika dia tersebut mampu untuk melaksanakan ibadah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainal kufur as-salat faman tarakaha faqad kafar. Yang memisahkan, yang membedakan antara diri seorang mukmin dengan kekafiran adalah masalah ibadah salat. Artinya orang yang melaksanakan ibadah salat berarti dia tersebut telah melaksanakan keimanan dan keislaman. Tapi sebaliknya,
Orang yang meninggalkan ibadah salat berarti dia tersebut telah melakukan penistaan terhadap iman dan Islam. Bahkan Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, khamsa salawatin katabahunna Allah 'alal ibad. Ada salat yang 5 waktu yang Allah telah wajibkan terhadap hamba-hambanya. Wa man ata bihinna, barang siapa yang mengerjakan salat yang 5 waktu tersebut istighfafan bihaqqihinna, sebagai tunduk dan patuh terhadap hak-hak salat yang 5 waktu tersebut, fa inna lillahi ahdun ayyadkhilahu al-jannah, Allah berjanji untuk memasukkannya ke dalam jannah, memasukkannya ke dalam surga. Jadi janjinya Allah kepada kita, jika kita melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan ibadah salat tersebut sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW, Allah berjanji akan memasukkan kita ke dalam jannah dan surganya. Tapi sebaliknya, wa man lam ya'ti bihinna, orang yang tidak mau untuk melaksanakan ibadah salat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau untuk berjanji, falaisa lillahi ahdun in syaa'a adzaba wa in syaa'a ghafara. Kalau Allah berkehendak, Allah mengadabnya dengan memasukkan ke dalam siksa api neraka orang yang meninggalkan ibadah salat. Tapi barang siapa yang diinginkan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Saking luar biasanya ibadah salat ini, beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita melihat pensyariatan ibadah salat, langsung dengan dipanggilnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang mencanangkan tentang kewajiban salat yang 5 waktu. Tapi berkaitan dengan zakat, puasa, haji, kurban, pencanangannya tersebut melalui malaikat Jibril alaihissalam. Di sini menunjukkan salat yang 5 waktu itu bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang ringan, masalah yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah menegaskan, as-salatu imaduddin. Ibadah salat itu adalah tiangnya agama, pondasinya agama, landasannya agama. Wa man aqamaha faqad aqamad-din. Orang yang sanggup untuk melaksanakan ibadah salat berarti dia tersebut telah membangun Islam ini, membangun agama ini. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau untuk melaksanakan ibadah salat, menganggap sepele ibadah salat, kadang salat, kadang tidak salat, faqad hadamad-din. Berarti dia tersebut telah menghancurkan din ini, telah menghancurkan agama ini. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat dikarenakan salat dia itu sendiri. Maksudnya apa? Kok bisa ada di antara kita ini yang celaka dikarenakan ibadah salat? Padahal ibadah salat suatu ibadah yang sangat luar biasa, satu hal yang sangat diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata ada di antara manusia ini, ada di antara kaum muslimin ini, alladzina hum an salatihim sahun. Sebab kecelakaan dia tersebut, sebab dia mendapatkan celaka dikarenakan dia melalaikan ibadah salat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan tentang kata-kata sahun, lalainya seseorang dari ibadah salat, itu ada 3 kondisi. Yang pertama, dia tersebut meninggalkan ibadah salat sama sekali. Dia tidak mau untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Atau bisa jadi kedua, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, on and off. Kadang salat, kadang tidak salat. Kalau lagi asyik, ya, jauh dari musibah, jauh dari cobaan, jauh dari siksa, jauh dari musibah, dia tersebut meninggalkan ibadah salat. Tapi subhanallah, ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakan dirinya, dekat dengan Allah, mau melaksanakan ibadah salat. Orang seperti ini pun celaka, karena dia tersebut
kadang-kadang melaksanakan sholat, kadang-kadang tidak mau untuk melaksanakan sholat. Atau kata Al-Imam Nukathir rahimahullah, termasuk orang yang melalaikan ibadah sholat, dia tersebut melaksanakan sholat tapi di luar daripada waktu ibadah sholat. Kita tahu sholat yang 5 waktu ini ada waktu-waktunya, termasuk sholat maghrib misalnya. Sholat maghrib itu kan dimulai dari munculnya syafaq merah dan berakhirnya ketika hilangnya dan tenggelamnya syafaq merah. Orang ini mengerjakan maghrib, tapi dia tidak mengerjakan sholat maghrib itu di waktu maghrib, mengerjakan sholat maghrib di waktu isya. Kata Al-Imam Nukathir rahimahullah, orang itu pun termasuk celaka ketika dia sengaja melaksanakan ibadah sholat tapi bukan pada waktunya. Seharusnya maghrib dikerjakan di waktu maghrib, malah dikerjakan di waktu isya. Nah, termasuk celaka juga adalah orang yang sholat tapi tujuannya sum'ah dan riya, yura'un. Dia melaksanakan ibadah sholat bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi dikarenakan manusia. Dan ini penyakitnya orang-orang munafik. Orang munafik itu mau sholat jika ada manfaatnya, jika dia tersebut membutuhkan bantuan dari kalangan kaum muslimin. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'un nas. Kalau toh mau salat dalam kondisi bermalas-malasan. Dan kalau toh mau salat dalam kondisi sum'ah, riya, untuk sekedar show off, memamerkan kepada manusia. Nah, kita tidak mau seperti itu. Yang jelas salat yang 5 waktu ini wajib untuk kita laksanakan. Nah, khusus laki-laki, salat yang 5 waktu ini dikerjakan di masjid, bukan di rumah. Kalau perempuan, salat 5 waktunya di rumah. Afdalnya salat wanita itu di rumah, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Tapi bukan berarti wanita tidak boleh ke masjid. Boleh ke masjid. Umar bin Khattab pernah melarang anak perempuannya, istrinya untuk datang ke masjid. Kata Nabi SAW, ya Umar, la tamna'u ima'akum ilal masajid. Jangan engkau larang anak-anak perempuanmu, istri-istrimu untuk datang ke masjid. Kenapa? Ketika engkau melarang perempuan-perempuanmu untuk datang ke masjid, berarti melarang dia untuk mendapatkan fadilah berjamaah di masjid. Walakin afdalus salatihinna fi qa'ri buyutihinna. Tapi sebagus-bagusnya salat untuk wanita itu di rumah mereka sendiri. Tapi tidak dengan laki-laki. Laki-laki ini wajibnya di masjid. Dan masjid ini ditegakkan, masjid ini dibangun tidak lain untuk dimakmurkan. Salah satu pemakmuran masjid itu melaksanakan salat yang 5 waktu di masjid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya ciri khas dari orang yang beriman kepada Allah dan ciri khas orang yang beriman kepada hari kiamat, ketika dia tersebut sanggup untuk memakmurkan masjid. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan wajibnya kita sholat berjamaah di masjid. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama ketimbang salat sendirian. Salat sendirian dapat pahala, tapi dia tersebut berdosa dikenakan meninggalkan jamaah. Subhanallah, salat berjamaah mendapatkan 27 derajat pahala, bahkan berlipat-lipat. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Tapi salat sendirian cuma 1 pahala saja, sekaligus dia mendapatkan dosa dikarenakan apa? Meninggalkan salat berjamaah di masjid. Makanya bapak-bapak, jujur ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Kalau bapak mencari pekerjaan, kemudian mendapatkan 2 pekerjaan sekaligus. Di kantor A, bapak digaji 27 juta, ya kan? Di kantor yang si B ini digaji cuma 1 juta. Bapak-bapak pilih yang mana? Jujur Pak.
27 apa 1 juta? Kalau sekiranya ada di antara kita memilih yang 1 juta, kita bilang apa dia? Ya Bahlul, pilih 1 juta. Ini 27 juta jelas. Subhanallah. Ketika seseorang sholat sendirian di rumahnya, kita bilang apa? Bahlul hadza rajul. Ini magrum nih orang, gila ini. Ya? Jelas-jelas Allah sudah menjadikan sholat berjamaah 27, pahalanya bahkan lebih daripada itu. Kok dia bisa memilih cuma 1 saja? Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-ahmaq as-safih alladhi tarakal jamaah. Orang yang bodoh, dungu, bahlul, yang hanya meninggalkan salat berjamaah. Kita kan tidak pingin dianggap dan dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang dungu, orang yang bahlul, orang yang bodoh. Kapan? Ketika dia salat sendirian. Tapi kalau misalnya salat berjamaah, oh berarti ini orang-orang satir, orang pandai, orang yang ada akal. Seperti itu. Ramadan, momen yang paling tepat untuk mendidik diri kita ini untuk melaksanakan salat yang 5 waktu itu di masjid. Allahu Akbar. Bapak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam kenikmatan telah Allah kasih. Dikasih istri, bapak dikasih. Dikasih oleh Allah anak-anak yang saleh dan salehah. Dikasih apartemen, mobil, rumah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu wujud syukur kita adalah melaksanakan salat yang 5 waktu di masjid. Subhanallah, kita sering mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah mengundang kita, mari salat, mari salat. Mari untuk menggapai kejayaan, mari untuk menggapai kebahagiaan. Kita cuma sekedar diam saja, sibuk dengan dunia kita. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat kalau dia sia-siakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sahabat jalil Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, laisa liqa'id yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku ini buta dan tidak ada orang yang mengantarkan aku datang ke masjid. Boleh tidak aku salat di rumah? Awalnya, pertamanya Rasul mengizinkan, silahkan kamu salat di rumah. Ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum ini berpaling untuk meninggalkan Rasul, Rasulullah memanggil lagi, ya Abdullah ibnu Ummi Maktum, ta'al. Wahai Abdullah, kemari engkau. Ya Rasulullah, na'am, ada apa? Rasulullah bertanya, hal sami'tan nida? Apakah engkau mendengar suara azan? Kata Abdullah ibn Maktum, na'am ya Rasulullah, aku mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, aku dengar. Kata Nabi SAW, wajib, jawablah azan, datanglah ke masjid untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Ini orang buta. Kita alhamdulillah ditakdirkan melek, bisa melihat, lebih wajib lagi untuk melaksanakan salat yang 5 waktu ini di masjid. Dan subhanallah, berbagai macam pahala dan kenikmatan ketika kita datang ke masjid. Langkah kaki kita yang kanan mengangkat derajat kita, mendapatkan pahala. Langkah kaki kiri kita menghapuskan dosa-dosa. Belum lagi malaikat-malaikat Allah mendoakan kita pada saat kita datang ke masjid. Allahu Akbar. Coba bayangkan ikhwanu fiddin, azani wa azakumullah. Ramadan sekarang ini begitu ramainya kita bisa datang ke masjid, mampu untuk memaksakan diri ke masjid. Kok bisa di luar Ramadan tidak bisa seperti ini? Subhanallah, masjid dekat, tinggal turun ke bawah sudah nampak masjid kita ini. Hidupkanlah masjid. Dan salah satu cara menghidupkan masjid tersebut dengan memakmurkannya, dengan melaksanakan salat yang 5 waktu di masjid ini. Jangan sampai kita ini dianggap banci atau sebagai orang yang alay, dianggap gemayu. Kenapa? Dikarenakan salatnya di rumah. Kita gagah perkasa, laki-laki, jantan kita ini. Maka salatlah di mana? Di masjid. Itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Ramadan ini momen yang paling tepat untuk meyakini bahwasannya solat yang 5 waktu ini saya sebagai laki-laki harus mengerjakan di masjid, bukan di rumah.
Dan saya punya beban dan punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan kita menjadi laki-laki yang selalu salat berjamaah di masjid, kemudian selalu memakmurkan masjid, dan mudah-mudahan Ramadan ini sebagai ajang kebaikan kita, salah satunya selalu menghidupkan ibadah salat, tidak hanya sekedar salat wajibnya saja, tapi juga salat-salat sunnah jangan sampai dilupakan. Salah satunya lah qiyamul lail, tarawih. Kalau saya ditanya, Ustadz, yang paling bagus mengerjakan salat tarawih di rumah atau di masjid? Di masjid. Karena Rasulullah 3 malam yang pertama itu mengerjakannya di masjid. Kalau bukan karena takut fitnahnya orang awam, Rasulullah akan teruskan. Takut sahabat itu mengira salat qiyamul lail ini wajib. Tapi kita kan sekarang mengira ini sudah salat sunnah. Kita tahu. Dan afdalnya, utamanya mengerjakan qiyamul lail tarawih ini adalah dengan cara berjamaah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah salat penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dipastikan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang 5 waktu sebagai penghapus dosa, termasuk juga qiyamul lail yang kita laksanakan ini, yaitu tarawih ini, adalah sebagai ajang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu, bil khususnya mengerjakan di masjid dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita tentang masalah yang demikian. Wallahu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.